Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita saat teduh sejenak. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Pertolongan kepada kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan tidak pernah meninggalkan pekerjaan buatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Amin. Mari kita memuji Tuhan, suci, suci, suci. Suci, 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 Allah Maha Kuasa, kami dini hari menaikkan pujian. Suci, suci, Mari kita bersatu hati dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam jalan surga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih ya Bapa, karena Engkau telah membangunkan kami pada pagi hari ini dengan nafas kehidupan yang daripada Engkau ya Bapa. Dan juga Engkau telah mengumpulkan kami sehingga kami dapat bersekutu beribadah kepada Engkau ya Bapa. Bapa, sekiranya Engkau pimpin ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga akhirnya.
dan juga semua yang melayani pada pagi hari ini, sekiranya kami berkenan untuk melayani Engkau ya Bapa. Sebelum lebih jauh lagi kami beribadah, sekiranya Engkau ampunilah segala dosa-dosa kami ya Bapa, sehingga kami layak untuk memuji, menyembah, dan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Sekali lagi Bapa, Engkau pimpin ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Jemaat silakan duduk. Kita akan memuji masuk gerbangnya. Kita dengan riang, kita mau bertepuk tangan. Semuanya kita memuji untuk kebesaran Tuhan. Amin. Dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab ku masuk gerbangnya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Saya akan membacakan hukum Allah. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama dan yang terutama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Hukum kasih ini dapat kita baca dari Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40. Kita dapat menerapkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Kita akan lanjutkan pujian, tak kulupakan engkau. Walau lemah
berdiri. Bila pintu surga dibukakan, selesailah sudah susah dan lelah. Kan ku dengarlah suara mengatakan, hamba yang setiawan, mari masuklah. Kita akan membacakan bersama-sama pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan untuk Tuhan. Kita akan memuji lagu Aku Berserah. Berserah kepada Yesus dengan tangan yang bebas, selalu bersandar dan cinta, hidup di hadapannya. Aku berserah, aku berserah pada Engkau, Juru Selamat. Aku berserah, berserah kepada Yesus. Aku jadi milik-Mu. Berilah kuasa Roh Kudus, aku ini saksi-Mu. Aku berserah, aku berserah pada Engkau, Juru Selamat. Aku berserah. Terima kasih atas persembahan yang Bapak Ibu sudah berikan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan dan kita memuji Tuhan, kita akan mendengarkan kesaksian dari Ibu Melinda. Kami persilakan. Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari kekasih di dalam Kristus. Puji Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan masih memberi saya kesempatan untuk sharing atas kebaikan Tuhan Yesus di dalam keluarga kami. Kejadiannya 3 bulan yang lalu, pacar anak kami kena COVID. Setelah 1 hari sebelumnya, dia ada berkunjung ke rumah kami
3 hari berturut-turut, yaitu Jumat, Sabtu, Minggu. Hari Seninnya dia terindikasi kena COVID. Kami semua tidak menjalani prokes, alias tidak memakai masker. Kami sempat ngobrol bersama, makan bersama. Akhirnya kami sekeluarga tes antigen dan PCR. Puji Tuhan, atas kebaikan Tuhan, kami sekeluarga negatif. Secara pikiran manusia, hal tersebut tidak masuk akal. Tetapi kalau Tuhan Yesus berkehendak, tidak ada yang mustahil bagi Dia. Apabila kita selalu bersandar dan berserah kepadanya. Kesehatan merupakan anugerah Tuhan Yesus. Tetapi menjaga diri untuk tetap sehat adalah usaha dan keputusan kita. Jadi andalkanlah Tuhan Yesus dan lekatkan hati kita kepadanya. Karena hanya Dialah satu-satunya perlindungan yang terpercaya. Amin. Biarlah sharing ini hanya untuk kemuliaan-Nya dan nama Tuhan Yesus semakin ditinggikan. Sehat selalu, jalani prokes, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih kesaksian yang indah yang telah dibawakan oleh anak. Ya, di mana Tuhan telah ikut campur tangan di dalam keluarga Pak Pauna sehingga bisa terhindar dari COVID walaupun berhubungan dengan orang yang positif. Itu semua karena anugerah Tuhan. Kita mengucap syukur ya. Memang semua itu kesehatan, hidup kita semua itu anugerah Tuhan. Semua ditentukan oleh Tuhan. Amin. Kita lanjutkan, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Dr. Sisial Gunawan. Sebelumnya kita akan memuji Tuhan, kekuatan serta penghiburan. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku, dan sesuai dengan hikmat Tuhan diberikan Tuhan padaku. Kita dan derita bergantian memperkuat akan imanku. Tiap hari Tuhan besertaku, diberi rahmat-Nya tiap jam, diangkat-Nya bila aku jatuh, dihalau-Nya musuhku kejam, dan sesuai dengan hikmat Tuhan diberikan apa yang perlu, suka dan derita bergantian memperkuat, Dan sesuai dengan hikmat Tuhan. dan sesuai dengan hikmat Tuhan ku diberikan apa yang perlu, suka dan derita bergantian
kuat akan imanmu. Kami persilakan untuk Ibu Sisil. Shalom dan selamat beribadah Jemaat Sidang Gereja Kristus. Lama kita tidak jumpa dan saya harap kita semuanya dalam keadaan sehat. Dan saat ini kita perlu sekali untuk menjaga kesehatan kita. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan bukan hanya kita menjaga kesehatan secara fisik, tetapi juga kesehatan secara rohani. Tema yang diberikan pada saya ini tepat ya, yaitu kualitas iman. Pasti diharapkan supaya setiap jemaat Gereja Sidang Kristus memiliki kualitas iman yang teguh, yang tangguh, supaya dapat bertahan menghadapi masa yang sulit ini dan juga kedapatan berkenan kepada Tuhan. Sebelumnya mari kita masuk dalam doa. Tuhan, biarlah Tuhan ada di tengah-tengah kami. Biarlah Tuhan berfirman kepada kami, menguatkan kami dan juga khususnya iman kami, supaya kami dapat bertahan di masa ini. Terima kasih Tuhan, kami berserah dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sebelumnya mari kita membaca firman Tuhan. Kita baca di dalam Roma 10 ayat yang ke-17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Selanjutnya kita juga membaca dari Kejadian 12 ayat 1 dan 2. Kejadian 12 ayat 1 dan 2. Demikian, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ayat yang kedua, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita bicara tentang kualitas iman, kita perlu tahu tentang arti kualitas. Kualitas adalah tingkat baik buruknya derajat sesuatu. Dan untuk mengetahui kualitas sesuatu perlu ada bukti melalui proses pengujian. Demikian juga kalau kita hendak mengetahui tentang kualitas iman, perlu ada bukti. Kita tidak dapat berkata bahwa si A itu rajin melayani Tuhan, dia rajin beribadah, pasti imannya berkualitas. Demikian juga si B ini juga luar biasa imannya karena bla bla bla, suka memberi persembahan, menyumbang dan murah hati. Tentunya imannya berkualitas ya. Jadi kita tidak dapat semudah itu menilai seseorang, tetapi itu perlu bukti. Pada saat ini kita akan melihat bukti dari Abraham. Kita tahu bahwa Abraham adalah teladan iman kita yang spektakuler. Sepanjang masa, iman Abraham menjadi contoh yang luar biasa. Dan yang pertama, kualitas iman yang baik adalah tetap percaya pada Tuhan walau tidak melihat dan tidak masuk akal. Jadi arti daripada poin pertama ini, kita tetap percaya pada Tuhan, percaya pada firman-Nya Tuhan, pada ayat-ayat dalam Alkitab, walaupun kita tidak melihat jawabannya. Kita tidak melihat terwujudnya janji-janji Tuhan di dalam Alkitab. Dan juga ada ayat-ayat yang mungkin ini nggak masuk akal, terutama di zaman ini ya. Seperti ayat-ayat yang terlalu bagus dan tidak menjadi kenyataan. Tetapi
kita tetap percaya walaupun kita tidak melihat dan kita tidak dapat masuk di akal kita, tapi percaya. Nah, kita melihat contoh daripada Abraham di dalam Kejadian 12 ayat 1 tadi. Allah berkata pada Abraham, pergilah ya, dan nanti ke tempat yang akan ditunjukkan. Seperti itu, pergilah. Nah, dan ayat yang keempat dikatakan, lalu pergilah Abraham. Dan Abraham itu kalau hendak pergi itu dia tidak tahu kemana tepatnya, dia tidak tahu ya. Pokoknya Tuhan berkata bahwa nanti akan ditunjukkan. Nah, untuk pindah tempat pada zaman itu berbeda banget dengan zaman sekarang ya. Tetangga saya pindah rumah, atau terlihat di depan rumahnya itu ada mobil box besar ya, dan dia pindah apa itu maksudnya barang-barangnya dimasukkan di mobil itu. Setelah berapa jam selesai berangkat. Nah, dan pindahnya ke masih daerah Tangerang begini, begitu mudahnya gitu. Tetapi zaman apa begitu sulit ya, karena harta benda, kalau sekarang ini kekayaan seseorang bisa disimpan saja mungkin di di card ya, di kartu begitu, sudah kemana-mana gampang, tinggal gesek seperti itu. Tapi waktu itu harta bendanya itu selain emas merah ada sih, tetapi harta bendanya itu adalah binatang-binatang waktu itu. Jadi kekayaannya juga dihitung dari berapa banyak binatang dimiliki. Bayangkan ya, binatangnya banyak, pasti penjaga binatangnya banyak, dan juga zaman itu tidak ada mobil, walaupun sudah ada roda ya, padahal sudah ada itu seperti gerobak begitu yang sederhana itu ada. Tapi begitu susahnya. Lalu saudara Abraham pasti bertanya, Bram, lo mau pindah kemana? Kenapa ini? Dia bilang, Allah yang memanggil saya untuk pergi. Lah, pergi kemana, Bram? Nggak tahu, pokoknya akan ditunjuk. Pasti saudaranya, tetangganya, teman-temannya heran dan bengong. Bengong dan mungkin tidak terucap, mungkin, begitunya. Tetapi Abraham walaupun tidak melihat akan kemana, nantinya gimana, pokoknya dia dikatakan, pergilah, dia pergi. Nah, dan Alkitab katakan bahwa Abraham itu kan orang Urus Kasdim kan, itu Irak, zaman sekarang itu Irak ya. Dan waktu itu dia pindah ke Haran, dan dia dipanggilnya itu di Haran. Dia pergi ke Urus Kasdim, ke Haran itu dengan papanya, dan papanya setelah meninggal di Haran, itu dia dipanggil Tuhan dari Haran, dia pergi ke selatan, ke Sikem ya, dari Betel, Ai, tanah Negeb, dan saat ada kelaparan hebat, dia ke selatan ke Mesir, setelah itu kembali lagi ke utara ke tanah Kanaan ya. Tangan saya begitu mudah, begitu ya, naik ke utara, ke selatan. Tetapi ini menelan waktu yang puluhan tahun ini. Dan kemana? Belum tahu, pokoknya dari kemah ke kemah, begitulah hidupnya Abraham. Nah, dan Abraham tetap percaya walaupun tidak melihat. Pada saat ini, pada zaman ini, banyak pun kita merasa bertanya-tanya, Tuhan, di masa yang sulit ini, di masa COVID ini Tuhan, sampai saat ini ya, sudah hampir 2 tahun, yang meninggal itu 4,5 juta sekitar itu. Begitu mudahnya nyawa melayang, seperti tas kresek ya, yang ringan, begitu mudahnya. Oh, si ini meninggal, si ini meninggal ya. Ada pendeta yang luar biasa dipakai Tuhan dan masih dibutuhkan oleh umatnya, oleh jemaatnya, sakit COVID dan udah didoakan dengan sungguh-sungguh, akhirnya juga meninggal. Kita nggak ngerti apa maksud Tuhan, apa maksud Tuhan. Demikian juga mungkin ada keluarga kita, keluarga dekat kita meninggal juga karena COVID. Pada masa COVID ini, suami dari cicit saya meninggal karena COVID. Dan 2 minggu yang lalu, keponakan saya meninggal karena COVID.
Jadi COVID tetap ada ya. COVID belum menjauh dari kita. Dan kita pun tidak mengetahui dan kita tidak melihat bagaimana ke depannya. Ada memprediksi ya mungkin selamanya kah, berapa tahun, semuanya itu serba kemungkinan, kita serba tidak tahu. Tetapi saat ini kita sebagai anak Tuhan, bagaimana sikap kita? Apakah kita juga ikut dalam kebingungan, ketakutan? Apakah kita percaya pada Tuhan? Tuhan, walaupun saya tidak melihat jawaban doa, tetapi saya percaya Tuhan pengendali semuanya. Dan kita tidak takut. Ada seorang ibu bertanya kepada saya, gini, kamu nggak takut ya? Kamu nggak takut pada zaman ini? Saya bilang, enggak. Kenapa? Saya hanya berpegang pada firman Tuhan. Walaupun saya juga heran ya, maksudnya kenapa? Tetapi saya tetap percaya bahwa Tuhan tahu dan Tuhan berdaulat dan Tuhan tetap mengendalikan COVID ini. Kalau banyak anak-anak Tuhan yang meninggal pun itu dalam sepengetahuan Tuhan. Itu ada jawaban saya dan menjadi pegangan saya. Demikian juga dalam hal keuangan ya. Banyak orang juga bertanya-tanya dan tidak paham bagaimana ini. Hampir semua orang di dunia ini mengalami kemerosotan di segi finansial. Memang ada beberapa orang yang sedikit orang ya, justru di zaman COVID ini semakin kaya ya. Ada itu ya, usahanya pas yang berkenaan dengan kesembuhan begitu kan. Tetapi sebagian besar orang mengalami kesusahan secara global, demikian secara nasional juga. Mungkin juga kita ya, usahanya mungkin merosot kah, sepi. Ada juga mereka yang sampai tutup dan bangkrut, ada juga. Yang kerja sama orang, ada yang salary-nya dipotong, ada juga yang di PHK, seperti itu. Dan juga sekarang tinggal makan dari uang tabungan. Lalu makan dari uang tabungan sampai kapan? Lalu kalau tabungannya habis untuk dimakan, dipakai untuk setiap bulannya, lalu bagaimana ya? Itu serba tanda tanya. Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, kita perlu iman yang kuat. Kalau banyak orang-orang di dunia ini bingung dan mereka takut dan menderita dan mereka bingung, putus asa, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus berpegang pada firman Tuhan, tetap percaya, tetap doa kita kepada Tuhan, walaupun saya nggak ngerti Tuhan, kenapa ini terjadi juga pada diriku, terjadi juga pada keluargaku, tetapi aku tetap percaya kepadamu. Ini hal pertama. Dan kita pegang firman Tuhan salah satunya ya, Matius 10 ayat 31. Matius 10 ayat 31, demikian bunyinya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Itu kita pegang. Kalau kita melihat burung pipit yang kecil, yang murah begitu, Tuhan bilang, ya Tuhan aja pelihara mereka, ya. Apalagi kita anaknya. Kita berpegang pada firman Tuhan sehingga kita tidak takut dan kita tetap percaya seperti Abraham ya. Walaupun kejadiannya, ujiannya itu kita tidak sehebat ujian, tidak seberat ujian yang dialami oleh Abraham. Jemaat yang dikasihi Tuhan, yang kedua, bukti kualitas iman yang baik itu adalah tetap percaya pada Tuhan walau lama dalam penderitaan. Saya ulangi, tetap percaya kepada Tuhan walau lama dalam penderitaan. Kalau orang menderita hanya dalam tempo singkat, lalu dijawab doanya, dapat solusi, orang itu mudah berkata, puji Tuhan ya, haleluya, dapat mujizat.
Tetapi kalau lama dalam penderitaan, iman seseorang itu bisa goncang. Siapapun dia, ada kemungkinan goncang kalau lama dalam penderitaan. Kita kembali melihat Abraham, kita hafal ya hidupnya Abraham, bahwa dia minta anak pada Tuhan. Dan Tuhan memberikan anak yaitu Ishak dalam kurun waktu, dalam jangka waktu 25 tahun. Bayangkan ya. Di dalam Kejadian yang ke-13, Tuhan berkata pada Abraham, "Abram, nanti keturunanmu yang akan banyak seperti debu, tanah, dan pasir." Coba, siapa yang bisa menghitung pasir? Nggak bisa kan? Tuhan mengumpamakan banyak pokoknya Abram. Dan pasal 15, Tuhan bicara lagi pada Abraham. Keturunanmu itu akan banyak seperti bintang ya. Jadi bintang itu kita tahu bahwa jumlahnya banyak. Sampai hari ini ahli perbintangan pun belum bisa menghitung jumlah bintang karena banyak sekali, diperkirakan bisa triliun atau lebih ya. Karena banyak, Tuhan bilang akan banyak seperti bintang. Dan ayat pasal yang ke-17, Tuhan berfirman lagi, "Abram, keturunanmu akan sangat banyak dan kamu akan menjadi bapak sejumlah bangsa besar." Pada waktu itu satu anak pun kagak punya. Tapi dikatakan bahwa Abraham percaya kepada Tuhan. Bayangkan, dia sudah tua, istrinya pun sudah menopause, sudah mati haid, sudah ya rahimnya sudah tertutup, ya. Allah sudah bicara berapa kali, tetapi Abraham tetap percaya pada Tuhan. Dan Allah memperhitungkan hal itu adalah kebenaran. Itu menunjukkan bahwa hati Allah itu terenyuh melihat Abraham percaya kepadanya. Bagaimana dengan hidup kita? Mungkin kita juga mengalami doa yang lama tidak dijawab oleh Tuhan. Mungkin ada yang berdoa untuk dapat pacar, nggak dapat jodoh. Doa minta yang seiman, minta yang baik, dengan tulus berdoa, tidak dapat juga, belum dapat juga. Demikian juga mungkin ingin dapat anak atau nambah anak, lama berdoa pada Tuhan, belum dapat juga. Orang-orang lain dapat ya. Mungkin juga lama untuk mencari pekerjaan dan juga untuk nambah income lah, dan juga untuk dapatkan berkat-berkat yang lain, tetapi lama berdoa tidak dapat jawaban. Bagaimana saat kita mengalami hal itu? Apakah kita goncang? Tuhan, percumalah. Saya sudah melayani, saya sudah banyak memberi, saya juga memberikan perpuluhan, persembahan, banyak berkorban. Dan juga saya pegang janjimu tentang doa beriman saya sudah lakukan, tetapi kenapa sampai hari ini Tuhan belum jawab doa saya? Mungkin juga ada orang yang lama disakiti ya. Lama disakiti, lama dikhianati, dan juga lama difitnah, lama dihina. Tapi apakah tetap Tuhan, aku tetap percaya padamu. Engkau adalah hakim yang adil. Tetap percaya, tetap pegang ya janji Tuhan. Tuhan, Engkau adalah yang membalas ya. Engkau adalah Allah yang membalas. Aku tidak membalas. Aku lama dirugikan. Aku lama dikhianati, tapi aku tidak membalas. Aku tetap pegang janjimu. Apakah demikian iman kita? Jadi kita tetap percaya walaupun kita lama tidak mendapat jawaban. Seolah-olah Tuhan itu diam saja ya. Seperti Abraham minta anak, tetapi dalam waktu 25 tahun Abraham tetap percaya pada Tuhan. Karena Abraham kenal
siapa Tuhan. Dia kenal betul. Jadi kalau kita kenal betul siapa Allah kita, kita akan tetap teguh untuk menanti kapanpun juga. Saat itu Abraham kan tidak melihat jawaban doa, ya. Walaupun akhirnya mendapatkan anak, tetapi dia tidak paham kenapa ya lama demikian. 25 tahun loh saya baru dapat anak gitu. Tetapi kita sekarang, kita zaman sekarang, kita itu jaraknya Abraham ke kita itu 4.000 tahun, ya. Jadi jaraknya Abraham ke ke Tuhan Yesus 2000 tahun. Tuhan Yesus ketika 2000 tahun, ya. Sekarang kita tahu dari Alkitab bahwa Allah memanggil Abraham dan Allah merancangkan bangsa Israel itu dalam kurun waktu 2000 tahun. Rancangan Allah yang maha besar, karena Allah sendiri akan turun dari surga, Allah akan menjadi manusia. Itu rancangan besar Allah. Rancangan yang paling besar, ya. Jadi inti daripada Alkitab yaitu kedatangan Allah menjadi manusia. Kita tahu pula kan untuk apa dia datang. Kita tahu untuk datang untuk menanggung dosa seluruh umat manusia. Dan juga kita tahu bahwa Yesus, Allah yang sejati, Allah pencipta langit dan bumi, itu digantung di salib, dibunuh secara super kejam, diperlakukan seperti lebih hina daripada binatang. Sebelum dibunuh itu disiksa luar biasa. Tapi Tuhan tahan diam karena darahnya adalah darah perjanjian. Kita tahu itu. Dia mati, 3 hari kemudian dia bangkit. Setelah menampakkan di padang buyutnya 40 hari, dia pulang ke surga. Jadi Tuhan kita, Tuhan Yesus, yang merupakan wujud daripada rancangan Allah, yang dimulai dan memanggil Abraham untuk keluar, itu ada rancangan untuk kita semuanya. Saat ini kita jelas kan, oh Abraham dipanggil, ini tuh akibatnya, kita tinggal kita berkata. Tapi saat itu Abraham yang gak tahu apa-apa, pokoknya dia taat, dia tidak melihat, gak masuk akal nih kenapa gue putar-putar ini puluhan tahun ya, sampai hari matinya dia tetap di kemah, pindah tempat, pindah begitu puluhan tahun. Tapi dia tetap percaya walaupun dia tidak melihat rancangan Allah yang besar dan bangsa yang banyak itu dia tidak melihat, tapi dia percaya kepada Tuhan. Jemaat yang kasih Yesus Kristus, ada hal yang yang menarik saya, maksudnya saat saya meneliti kembali ini Abraham, di dalam pasal 17 kejadian 17, Allah tetap berkata pada Abraham ya, sekalian waktu itu belum dikasih anak, belum, tapi Allah memperingatkan Abraham untuk hidup tidak bercelah. Dan nanti keturunanmu, waktu itu 1 anak pun kagak ada. Tapi Allah berkata, dan keturunanmu itu hidup harus tidak bercelah. Ya. Dari sini saya memperhatikan ya, orang yang beriman pada Allah, orang yang taat kepada firman Tuhan dengan iman yang sungguh-sungguh teguh, tetapi hidupnya tetap harus beres ya. Karena Allah tidak dapat kompromi dengan dosa ya. Firman Tuhan mengatakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Itu kan di dalam 1 Petrus itu. Kuduslah kamu sebab aku kudus ya. Jadi pada saat ini mungkin iman kita sudah teguh. Apapun juga yang kita alami, kita tetap percaya pada Tuhan ya. Dan di rumah kita mungkin banyak waktu, sehingga kita mungkin karena betenya kita lihat HP ya, dan juga lihat cari hiburan, dan juga akhirnya cari hiburan yang baik, yang tidak baik, dan semuanya ya. Jangan merasa Tuhan itu pasti excuse kalau saya melihat yang kotor-kotor, yang cabul-cabul dan sebagainya. Tuhan tidak pernah kompromi dengan dosa ya. Jadi apapun juga yang kita lakukan itu bertanggung jawab dengan Tuhan. Iman kita sekuat apapun itu tetap diwujudkan di dalam hidup yang tidak bercelah pada Tuhan. Pada akhirnya jemaat yang dikasih dalam Yesus Kristus,
kita menjaga kualitas iman kita. Dengan cara apa? Apa buktinya? Apa buktinya? Yaitu marilah kita tetap percaya kepada Dia walaupun kita tidak melihat janji-janji Tuhan, buktinya janji Tuhan. Dan juga kita melihat bahwa ini ayat-ayat ini sepertinya nggak masuk akal ya. Dan juga banyak masalah yang belum selesai, dan juga kita tidak tahu masa COVID ini kapan berakhir. Karena COVID ini belum beranjak dari kita ya. Dan masih ada klaster-klaster baru ya. Dan juga banyak masalah dan lama yang doa belum dijawab. Malahan mungkin masalah satu datang lagi, akhirnya menjadi timbunan masalah dalam hidup kita. Tapi marilah kita tetap percaya kepada Tuhan, tetap yakin pada Tuhan. Satu ayat menjadi penutup ini, ayat yang sungguh menguatkan saya dan saya pegang terus. Dan juga ayat ini yang saya juga berikan pada orang lain ketika teman atau orang saya layani mendapatkan kesusahan, atau dia kena COVID, atau juga dia kedukaan seperti itu ya. Jadi 1 Korintus 10 ayat 13 katakan, 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Mungkin kita berkata, pencobaan biasa, 4,5 juta orang udah meninggal karena COVID, masih ayat ini. Apakah ayat ini berlaku pencobaan biasa? Firman Tuhan, ya dan amin. Walaupun kita tidak paham mungkin. Tetapi Tuhan katakan Allah itu setia. Dan kalau kita diizinkan mengalami COVID atau keluarga kita, atau banyak musibah, itu pasti Allah tahu kekuatan kita dan kita mampu menanggungnya. Dan kita tetap percaya ada jalan keluar, ada jalan keluar. Kita perlu teguh Tuhan, tetap percaya pada Tuhan, dan pasti ada jalan keluarnya. Amin. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, kuatkan iman kami, tambahkan iman kami Tuhan. Dan masa yang sulit ini Tuhan, kadang-kadang kami sulit Tuhan untuk percaya pada firman-Mu karena penderitaan yang belum berakhir. Namun Tuhan, biarlah kami tetap teguh, tetap tegar, kami tetap percaya akan firman-Mu. Apapun yang terjadi di depan kami Tuhan, apapun yang akan kami alami, kami pun tidak tahu. COVID kapan berakhir kami pun tidak tahu. Tapi Tuhan, kuatkan iman kami. Berkati setiap jemaat Tuhan yang beribadah kepadamu dalam ibadah online ini. Terima kasih Tuhan. Segala hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah kita telah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh hamba-Nya. Kami atas nama majelis dan semua pengurus mengucapkan terima kasih kepada Ibu Cecilia di dalam pelayanannya. Kiranya Tuhan terus memakai Ibu di dalam pelayanannya dan Tuhan memberkati keluarganya. Amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita akan memuji Tuhan. Yesus kekasih jiwaku. Terbitnya matahari dan sampai terbenamnya
Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Sayang disayang. sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku dianggap jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah pagi hari ini. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji lagu doksologi yang dilanjutkan akan doa persembahan, doa syafaat, dan doa berkat yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Iwayan, yang akan kita lanjutkan dengan memuji amin, amin, amin. Bagi Bapa, Anak, dan Roh, puji, hormat, dan mulia, ketiganya yang esa. Oh, selamat sumber berkat. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur atas anugerah-Mu. Kami bersama-sama boleh beribadah kepada Tuhan. Bahkan kami telah dilawan oleh firman-Mu. Biarlah iman kami boleh semakin berakar dalam firman Tuhan. Terima kasih untuk hamba-Mu yang Tuhan sudah pakai untuk memberitakan firman Tuhan. Berarti beliau dan juga seluruh pelayanan keluarga dan juga serta seluruh pergumulannya, Tuhan memberkati. Terima kasih juga buat jemaat Kelapa Gading. Biarlah kiranya kami semua jemaat yang boleh beribadah hari ini telah diberkati oleh Tuhan, dan kami pun menyadari Engkau sudah memberkati sehingga kami boleh membawa persembahan-persembahan kami pada hari ini. Biarlah segala persembahan yang kami bawa pada Tuhan boleh berkenan dan boleh berguna untuk hormat, kepujian, kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan juga kami bersama-sama berdoa untuk kesatuan gereja kami Sang Kristus di berbagai tempat setiap gereja lokal. Khususnya kami akan mempersiapkan sidang raya yang akan berlangsung tanggal 19 sampai tanggal 20 Oktober. Mohon kiranya Tuhan memimpin dari persiapan sampai pelaksanaannya dan juga sampai hasil-hasilnya nanti bisa dilaksanakan dengan baik. Kami berdoa juga untuk bangsa negara kami Indonesia di tengah-tengah pergumulan yang terus berkepanjangan. Kami percaya bahwa Engkau tetap menyertai bangsa Indonesia, untuk pemerintah pusat, Pak Presiden Jokowi bersama jajaran, sampai pemerintah daerah dari gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, dan juga seterusnya. Biarlah seluruh saudara-saudara kami, para petinggi negara yang duduk dalam pemerintahan, mereka boleh diberi kekuatan hikmat, memiliki hati yang berpihak pada rakyat, sehingga rakyat Indonesia boleh mengalami kemajuan-kemajuan di masa depan. Terima kasih Bapak untuk seluruh prestasi kerja yang sudah boleh dibuat oleh pemerintah untuk membangun dari berbagai bidang infrastruktur, masalah politik, ekonomi, pendidikan, kesehatan. Kami percaya tetap boleh terus melangkah maju. Untuk itu kami bersyukur bersama-sama pemerintah kami Indonesia. Terima kasih Tuhan, inilah doa syafaat dan doa persembahan yang boleh kami bawa dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar doa demikian. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi di surga. Berilah pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami sudah mengampuni orang lain yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari segala yang jahat. Karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa yang limpah sempurna, kasih karunia penebusan dalam Kristus Yesus Putra yang tunggal, serta janji penyertaan oleh Roh Kudus menjadi saudara sekalian sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.
ibadah telah selesai, jemaat kami undang untuk duduk, untuk berdoa di tempat masing-masing. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin.